nggak bisa pandangannya. Ya jadi yang satu Hindu, satu yang Islam, satu Islam. bahaya. Nikah pakainya pakai apa? Pakai nasional pakai apa? Jadi nggak bisa menurut saya itu. Nikah beda agama itu. Saya belum terlalu mendalami. Mungkin KUA lebih dalam. Iya. Nikah itu. Cuman yang itunya itu rukun nikahnya itu nggak cukup, nggak terpenuhi. Ya, lanjut Bu. Jadi intinya Pak Zakaria, nikah beda agama itu satu haram karena rukunnya tidak terkecukupi ya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Iya, sip. Menurut Bapak, apa aja sih Pak faktor-faktor yang menyebabkan pasangan muda sekarang itu ada yang nikah beda agama? Faktor Pergaulan. Ya. Ya, Itu yang paling utama ya. yang paling utamanya itu Pergaulan bebas. itu pergaulan. Yang nomor 2-nya dia belum terlalu memahami dengan dalam masalah agamanya. Iya. Jadi kedua-duanya itu, kalau ada satu yang dia mendalam agamanya, itu nggak jadi juga. Nah, walaupun dia jadi mungkin secara manipulasi gitu siap masuk Islam. Nah, jadi setelah masuk Islam, syahadat dan lain sebagainya, nah dia sah kan nikah secara Islam, kemudian digeret setelah jadi. Kita sudah bergaul, kita sudah punya anak, mau nggak ngikut kemana lagi? Mana lagi? Yaitu yang banyak kejadian itu mungkin dia paham agamanya, tapi secara itu modus untuk menarik itu orang perempuan itu. Nah itulah yang penyebabnya itu bisa jadi kita juga bisa kena. Niat kita menikahin dia untuk biar dia masuk Islam gitu, ya agak lampah. Nggak tahu ya, lama-kelamaan dia yang tergeret gitu. Karena kalau orang yang lagi matang betul nggak bakal tergeret itu nggak ke situ juga matanya itu Pami. Jadi jarak pandangnya itu nggak nyampe tersentuh perasaan aja enggak gitu kan. Kalau sudah tahu ada batas tembok tebal, ya sudah nggak usah dideketin gitu kan. Kenapa dia mendekat itu? Nggak ada tembok. Bablas itu diantara penyebab nikah beda Terjadinya agama, nikah beda agama ya. itu yang jelasnya itu agama itu ya belum dihayati secara dalam. Berarti peran keluarga dalam pendidikan agama anak-anak itu penting ya Pak ya? Sangat anak itu dibuat ada segen sama orang tua. Masya Allah. Dibuat anak itu bukan hanya segen, takut dia. Kalau dia tak tahu orang tua, tahu kakeknya, dia itu nggak bagus. Jadi kondisi itu harus diciptakan Sejak dini ya. sejak kecil, anak ini harus ada perasaan sayang dengan keluarga, dengan orang tua. Baru dia bisa Robbi Firly wali daya. Ya sayang aja enggak sama orang tua. Bagaimana mau secara dalam dia mendoakan orang tuanya itu. Betul. Nah, jadi semenjak dari dini itu kita jangan sampai anak dibebaskan. Masih bagus orang kayak dulu, agak ketat. Iya Pak. Sekarang udah bebas. Sekarang ini terlalu bebas
bebas itu, ada terserah dia milih mana, ya mana bisa loh, orang dia belum tahu kok. Nah kita yang sudah tua, yang sudah tahu ya maafkan. Cok, kami tanya Pak Yai, mana yang paling dominan salah nikah beda agama? Apakah anaknya atau ayah ibunya? Silakan. Untuk pernikahan beda agama ini lebih dominan mana Pak kesalahannya di orang tuanya kah atau di anaknya? Artinya pendidikan dari keluarga atau dari pergaulannya Pak? Yang paling dominan. Dominan anaknya. Hmm. Jadi keluarga itu Atau dominan. sekian persen survei saya, dia nggak ingin anaknya menyimpang jauh dari dia. Nah, jadi ada itu kekeliruan itu di luar role kontrol daripada orang tua itu. Jadi Pak Yai, saya ikut nimbrung, nikah beda agama itu dominan kesalahan ada pada anak. Pada anak Tetapi kontribusi ayah ibu pasti ada ya, walaupun pasti ada. nah, betul. Catat Nggak itu. tahu, mungkin Sepakat. mungkin nggak tahu orang tuanya. Karena agama Mungkin orang tahu, tuanya nggak dan ketat, orang tuanya juga nggak terlalu fanatik. tidak Agamanya. terlalu. Nah, Kalau orang tuanya nggak Dominan. terlalu fanatik, ya sudahlah. Yang penting dia beragama gitu. dominan pertama Nah, anak. Duluan kedua- dia masuk neraka itu, Ji. Duluan bapaknya Oh, daripada anak, karena dia memberikan peluang. peluang. Lapangan membebaskan anak pilih agama. Berarti kesimpulannya gini, ya pahami ya. Jadi, Kata Pak Yai, nikah beda agama, kesalahan dominan ada pada anak. Tetapi orang tua memiliki kontribusi kesalahan. Bahkan kesimpulan dari Pak Yai, ayah ibunya lah yang duluan masuk neraka. Catat. Betul Pak Yai? catat itu. Subhanallah. Di situ letaknya. Ayah ibunya yang akan ditanya oleh Allah kelak. Itu jelas ya Pak Zakaria Ahmad ya. Ya. Jadi jika terjadi nikah beda agama, itu sampai ayat-ayatnya ternyata memang anaknya nikah beda agama, bahkan ada yang terseret ikut agama suami, ayah ibunya walaupun taat ibadah itu akan menikmati neraka juga ya, Iya. akan masuk neraka ya. Berarti ada kesalahan dia dalam memagari anaknya. Mungkin sudah diberikan pendidikan, pengarahan, tapi pagar yang kurang kuat. Jadi ada 3, dia berikan pendidikan, arahkan yang baik, dan juga pagar. Pagar di sini apa kira-kira? Pagarnya itu Agama. dia jangan sampai milih salah pergaulan. Kemudian dia dalam termasuk mendidik, belajar apa-apa itu, karena dia masih memilih-milih gitu aja, nanti salah bacaan gitu. Salah bacaan bisa terjadi agak kebebasan dalam memilih pasangan. Bacaan dan tontonan ya Pak? Iya, tontonan apa-apa itu. Solusi coba, Selanjutnya- apa solusinya mencegah nikah beda agama? Solusi dalam pernikahan beda agama ini gimana Pak? Pencegahannya Pak? Untuk anak-anak muda. Solusi pencegahannya ya. Iya. Kalau yang pertama solusinya jaga pergaulan. Tulis jaga pergaulan. Menurut saya jaga pergaulan. Tulis jaga pergaulan. Jangan salah pilih teman. Jaga pergaulan, jangan salah pilih teman. Iya. Selanjutnya Pak Yai, Ya, dalamin agama masing-masing. dalami agama masing-masing. Yang Islam, yang itu. Nah, selanjutnya mungkin ada Yai. Ah, Jadi ini solusi nih. Solusi pertama tadi, kedua dalami agama, tiga. Agama. Apa tadi? Yang pertama Ji? Yang pertama Jaga pergaulan. jaga pergaulan. Nah, termasuk di dalam jaga Kedua, pergaulan dalami itu agama. aja, artinya itu rajin ke masjid, Iya, rajin iya, apa, ibadah ya, Pak. ibadah, Mm-mm. tekun dalam beribadah. Itu aja yang itu. Mungkin saya tambah satu ya. Tambah. Solusi
agar tidak terjadi nikah beda agama. Satu tadi jaga pergaulan, solusi pertama. Kedua, memahami agama secara ketat. Tiga, perlunya orang tua yang disiplin dalam memilih jodoh. Betul. Perlunya perlunya orang tua yang sangat disiplin dalam memilih jodoh anaknya. Ya, Setuju ya? setuju itu. Nah, coba. Jadi artinya orang tua ikut Kontribusi. kontribusi dalam mengetahui siapa calon pasangannya. Jika calon pasangannya non-muslim, apapun alasannya orang tuanya tidak Sudah, mengikhlaskan, itu tidak aja. menyetujui. Berarti orang tuanya juga selektif ya Pak ya? Nah. Harus. Wajib. Selektif orang tua. Ada lagi? Yang terakhir Pak, di Indonesia ini kan ormas NU dan Muhammadiyah itu punya pengaruh ya Pak di masyarakat. Kira-kira upaya apa ya Pak yang bisa dilakukan ormas-ormas ini Pak, ormas Muhammadiyah dan khususnya NU di masyarakat Dalam pencegahan pernikahan beda agama tentunya. Oh ya itu. nah, peran ormas NU Peran apa? ormasnya itu mengikat dia, ada Ansor, ada Ibnu, ada apa. Bergaullah di situ. Ya, ya. Ada pemuda Muhammadiyah, ada IMM kan, Oh, dan betul. lain sebagainya itu. Iya, di antaranya bergaul dia sudah di situ. Nanti anak kiai dengan anak kiai Ya. yang nikah kan terus gitu. Betul. Jadi perannya itu banyak sekali. Pak Kiai itu dari pondok pesantren, anak-anak santrinya nanti jadi mantunya gitu Ya. loh. Jadi di samping sama agama itu kami Iya, Pak. ya alim pula bisa gantikan bapaknya. Itu diantara yang membantu negara Republik Indonesia dalam mengangkat musibah menurut saya itu. Musibah besar ya, Musibah nikah beda besar, agama. nikah itu beda agama itu sulit lah, mau jadikan satu mau apa ya nggak mungkin. Akhirnya hilang kalau yang anak orang yang bangsa fanatik Kasihan ya. agamanya Ya. ya udah dibuang. Betul. Dia kan nggak bagus itu kerjaan gitu jadi rusak gitu. Saya ikut nimbrung ini Pak Yai. Ya. Pak Zakaria yang satu ulama di Kota Metro, kedua salah satu mustasar di NU. Apa sih action atau gerakan nyata yang pernah dilakukan PCNU Kota Metro terhadap kasus terjadinya nikah beda agama? Pernah nggak PCNU Kota Metro, para pengurusnya, ikut andil untuk mencegah terjadinya nikah beda agama, khususnya di Kota Metro? Selama Pak Yai sebagai salah satu pengurus PCNU Kota Metro. Belum pernah ya? Belum. Sama dengan Muhammadiyah. Ini Jadi kenapa itu? Muhammadiyah Iya. sama Sebenarnya bagus. merasa Enggak apa-apa. Muhammadiyah sudah sibuk ngurus dengan dia aja. NU sudah sibuk dengan ngurus NU aja. Kan tinggal yang kecil aja ini. iya. Metro ini itu ini pahami. Cuman sekian persen aja. Kalau enggak Muhammadiyah NU. Iya. Baik dia struktur ataupun kultur. Iya. Kan banyak manusia yang enggak ngaku NU. Enggak ada Kartano. Iya. Tapi sebenarnya perilaku hariannya itu NU. Iya. Ada yang ini enggak paham disuruh Muhammadiyah, enggak mau dia. Iya. Tapi cara-cara dia itu ya mirip ke Muhammadiyah. Dua itu aja menurut saya. Yang lainnya enggak banyak itu. Iya. Ya mungkin gitu sih Pak Mi, Ya, dicukupkan. Nah, coba kamu Saya kira wawancara kali ini cukup Pak. Iya. Pertanyaannya juga sudah cukup, jawabannya juga sudah sangat jelas. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Ya. minta Pak Mi duduk sebentar, Mohon izin, Pak, bisa ya? minta Iya. foto untuk dokumentasi ya Pak. Iya. Iya, sini. Duduk situ sebentar. Dari Sebentar. sana itu, Sebentar. Pak Nggak apa-apa di situ. Nggak duduk ini mau. Masya Allah. Baik, terima kasih. Sekarang mau saya ambil foto ya. Ini ditutup dulu.